Cerita anak Indonesia. Kura-kura sombong. Di tepi sebuah danau yang airnya jernih, hiduplah seekor kura-kura bernama Kuro. Bukan karena ia membenci kedamaian, tapi hati Kuro selalu diselimuti rasa tidak puas. Pandangannya tidak pernah tertuju pada lumpur yang ia pijak, melainkan selalu ke atas, menatap birunya langit yang tak bertepi. Kuro, langit, sungguh, aku benci menjadi kura-kura. Mengapa aku harus dilahirkan dengan tempurung seberat batu ini? Setiap langkah terasa lambat, setiap gerak terasa sulit. Andai saja aku bisa terbang tinggi, melihat dunia dari atas, tanpa beban. Uli suara sinis, seperti ular kecil. Kuro, sudah ratusan kali kau mengeluhkan nasibmu itu. Dengarkanlah, kau dilindungi oleh tempurungmu. Itu kekuatanmu, bukan bebanmu. Kuro, kekuatan apa? Kekuatan untuk bergerak seperti siput. Aku melihat capung. Aku melihat burung-burung. Mereka bebas. Aku ini terkurung. Uli, terkurung dalam rumah batuku sendiri. Uli menghela napas. Kau hanya iri. Kuro, iri pada apa yang bukan milikmu? Berhati-hatilah dengan keinginan yang terlalu besar. Kau akan kehilangan semua yang kau miliki hanya demi mengejar bayangan di langit. Nasihat Uli hanya dianggap angin lalu. Bagi Kuro, tidak ada kebahagiaan sejati selama ia masih harus berjalan di tanah. Keinginannya untuk terbang semakin membara, mengubahnya menjadi kura-kura yang sombong dan selalu meremehkan kehidupannya sendiri. Suatu sore, saat Kuro sedang bermuram durja, sepasang merpati sedang membersihkan bulu di pinggiran danau. Mereka tampak anggun dan cekatan. Seketika, sebuah ide gila melintas di benak Kuro. Kuro, merpati, wahai merpati yang mulia, maukah kalian menolongku? Aku mohon. Merpati putih suara lembut. Menolong apa? Kura-kura, kami melihatmu selalu termenung di sini. Kuro, aku ingin terbang, hanya sekali saja. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya melihat dunia dari ketinggian. Bisakah kalian membawaku terbang? Aku akan melakukan apa saja. Merpati hitam nada ragu. Tapi, itu mustahil. Kura-kura, berat badanmu, dan bagaimana kami bisa membawamu tanpa melukaimu? Kami hanya merpati biasa. Kuro mendesak. Tolong, aku akan berhati-hati, aku akan diam saja. Tolong, impian ini sudah terlalu lama menggerogoti hatiku. Merpati putih, baiklah, kami akan membantumu. Kami pernah mendengar cerita dari leluhur kami tentang cara seekor merpati membantu kura-kura. Kami akan mencari sebatang kayu yang kokoh. Merpati hitam, dengarkan baik-baik. Kura-kura, ini adalah perjanjian yang harus kau patuhi. Kami akan memegang ujung-ujung kayu itu dengan paruh kami. Kau harus menggigit bagian tengah kayu itu sekuat tenaga, merpati putih. Dan ini yang paling penting, jangan pernah kau membuka mulutmu. Sekali kau bicara, sekali kau membuka mulut, kau akan jatuh. Dan tempurungmu yang keras itu pun tidak akan bisa menjamin keselamatanmu dari ketinggian yang ekstrem. Mengerti? Kuro sangat gembira. Mengerti, tentu saja mengerti. Aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Mulutku akan terkunci rapat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tak lama kemudian, kedua merpati itu kembali membawa sebatang ranting kecil namun kuat. Kuro dengan hati-hati meletakkan rahangnya di tengah batang kayu dan menggigitnya. Ini adalah momen yang ia impikan. Merpati putih, siap, kura-kura. Ingat pesan kami. Kuro mencoba bersuara, tapi hanya terdengar gumaman gigitan yang erat. Hemp. Siap, perlahan namun pasti, kedua merpati itu mulai mengepakkan sayap. Tubuh Kuro terasa terangkat. Ia menahan napas. Rasa sakit di rahangnya tidak berarti apa-apa dibanding kebahagiaan yang membuncah. Mereka terbang di atas pepohonan, lalu melampaui puncak-puncak bukit. Kuro narasi batin, suara bersemangat. Ini dia. Oh, betapa indahnya. Danau terlihat seperti genangan air kecil. Pohon-pohon terlihat seperti lumut hijau. Aku terbang, aku benar-benar terbang. Di bawah sana, di antara kanopi hutan, beberapa kawan Kurdi, termasuk kura-kura lain dan juga keluarga bebek, melihat keajaiban itu. Mereka terkesima, berteriak kagum pada keberanian Kurdi. Bebek, luar biasa. Kura-kura Kurdi bisa terbang. Kura-kura lain teriakan jauh. Dia hebat. Dia adalah kura-kura yang paling berani. Pujian itu, meskipun samar, merambat naik ke telinga Kuro. Seketika, tempurung keangkuhan Kurdi terasa lebih besar daripada tempurungnya yang keras. Ia merasa benar-benar hebat, lebih hebat dari merpati yang membawanya,
lebih hebat dari semua hewan di danau. Ia ingin membalas sanjungan itu. Ia ingin berteriak kepada dunia, mengakui kehebatannya sendiri. Kuro narasi batin, penuh keangkuhan. Lihatlah, aku adalah kura-kura pertama yang terbang. Kalian semua hanya bisa berjalan. Aku harus memberitahu mereka. Aku harus mengatakan bahwa akulah yang paling hebat. Merpati hitam teriakan kencang, mencoba mengingatkan kura-kura. Jangan, ingat pesannya. Merpati putih teriakan kencang. Tahan, Kuro, jangan lakukan. Namun, peringatan itu sudah terlambat. Kesombongan telah membutakan hati dan pikiran Kuro. Ia membuka rahangnya, melepaskan gigitannya dari batang kayu, hanya demi mengucapkan satu kalimat keangkuhan. Kuro berteriak, suaranya dimakan angin. Aku adalah kuraku AARRRG hahaha. Kuro terlempar dan menghantam tanah. Ia terbaring terbalik, pusing, dan merasakan seluruh tubuhnya sakit. Hanya tempurungnya yang keras, yang selama ini ia benci, yang menyelamatkannya dari kematian instan. Merpati putih nada kecewa. Kuro, mengapa kau lakukan itu? Kami sudah memperingatkanmu. Kuro suara parau, menyesal. Aku sombong. Aku lupa diri karena pujian. Aku ingin mereka tahu aku hebat. Tapi aku justru membuktikan kebodohanku. Merpati hitam penuh pelajaran. Penerbanganmu singkat. Kurdi, kau tidak jatuh karena berat tempurungmu. Kau jatuh karena berat kesombonganmu, keinginan untuk diakui. Itu yang menghancurkan impianmu. Kuro terdiam. Ia memandangi tempurungnya yang retak sedikit. Alat perlindungan yang ia anggap beban, kini menjadi penyelamat hidupnya. Sejak hari itu, Kuro belajar sebuah pelajaran berharga. Harta terbesar bukanlah apa yang kita kejar di langit, tapi apa yang sudah kita miliki di punggung kita.